PT Polana Madura Bersatu baru selesai menggelar rapat umum pemegang saham, dan dalam hal ini ada perubahan komposisi direksi dan komisaris PT PPMB. Untuk lebih jelasnya, monggo sementara mungkin disampaikan oleh Pak Habib Ziaul Haq ini sekarang statusnya sebagai komisaris, dan untuk direktur utamanya ada pergantian, ada perubahan setelah hasil rapat umum pemegang saham. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Seperti apa yang pernah saya sampaikan kemarin, PPMB memang sudah mau melakukan beberapa perubahan. Perubahan itu cukup mendasar bagi apa? Bagi perjalanan klub lebih baik ke depan. Dan di setiap season saya selalu sampaikan, sebenarnya saya melakukan semua fungsi tugas saya. Di belakang layar ini ada orang yang lebih mampu dari saya, punya kapasitas, ada yang lebih mampu. Bahkan beliau tidak segan-segan sering menyampaikan beberapa visi, menegur saya, mengingatkan saya dalam hal proses perjalanan Madura United selama ini. Nah, dari itu semua, karena mengingat sudah waktu dan perlu memang untuk dilakukan restrukturisasi perubahan di dalam tubuh perusahaan, maka beliau hari ini sudah tampil, dia ada di hadapan kita, Pak Nisa, ya. Ini yang namanya Pak Nisa. Dan beliau akan menggantikan posisi saya selaku Direktur Utama PT Polana Madura Bersatu. Di ruangan ini juga ada Pak Richard Erlangga. Beliau hadir di sini. Beliau orang yang mau hari ini ikut terlibat di dalam perkembangan dan kemajuan sepak bola Madura, khususnya Madura United. Jadi sekali lagi, saya juga di kesempatan ini mohon maaf jika ada salah selama ini terhadap rekan-rekan sekalian, ya, dalam tutur dan kata, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Sebelumnya tak perkenalkan dulu ya ke Anissa ini, nama lengkapnya Anissa Zafarina Kosasi. Anissa Zafarina Kosasi bersama dengan PT PPMB. Sebelumnya beliau ini posisinya sebagai komisaris dan juga sebagai COO. Ya. Semoga bisa menyampaikan mungkin ada sebelumnya tentang pergantian sekaligus visi ke depan tentang Madura United. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zafarina Kosasi. Saya sekarang berlaku sebagai Direktur Utama Madura United FC, menggantikan Pak Ziaul Haq di sebelah saya. Pertama saya ingin berterima kasih kepada sederetan pemegang saham yang sudah mempercayakan saya pada posisi ini. Untuk harapan saya dan akan saya lakukan adalah tentunya akan membangun Madura United untuk lebih modern dan lebih maju lagi lah. Dan untuk misi saya ke depan yang paling rendah, ada yang paling dekat adalah ingin membantu Madura United untuk juara di season ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Segitu aja dari saya. Oke, silakan Richard lengkapnya. Terima kasih, salam kenal. Saya Richard Erlangga. Hari ini saya bergabung dengan perusahaan klub bola Madura United, klub bola kebanggaan kita. Saya menjabat sebagai salah satu pemegang saham dan sebagai komisaris utama. Mudah-mudahan kehadiran saya dapat berkolaborasi dengan direksi perusahaan untuk bisa memajukan klub bola kesayangan kita ini. Selain menjadi juara di season ini, juga terus diperkuat dan bisa menjadi klub yang legendaris. Amin. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Tadi, monggo. Silakan siapa? Mulai kapan Pak Zulhaq jadi Direktur? Apa kesan-kesan dan harapannya? Ya. Tentunya saya memulai dari 2016 dalam hal ini Presiden Klub Pasar Kosasi yang memberi jabatan tersebut kepada saya. Kemudian di dalam perjalanannya tentunya suka dukanya ada. Mungkin rekan-rekan juga bersama-sama yang ada di ruangan ini bagaimana membangun Madura United di dalam proses dari 2016 sampai 2023 seperti hari ini.
Namun seperti yang sering saya utarakan di belakang saya itu banyak orang-orang yang punya kapasitas. Salah satunya beliau. Jadi beliau sering mengingatkan saya bagaimana, sering beliau juga mengajari saya bagaimana memodernisasi klub, menyampaikan klub ini dengan cepat. Jadi prosesnya tidak boleh kemudian lambat dan penuh literatur. Jadi tabrak literatur itu kalau kita demi kemajuan. Itu yang beliau sering sampaikan. Selain memang presiden klub sering memberi arahan dalam beberapa hal terhadap kami tentunya. Dari itu semua, makanya saya bilang suatu saat kelak Madura United akan menghadapi zaman era yang ditunggu teman-teman. Era apa ya? Era digitalisasi, era modernisasi, era industri. Ya inilah sepak bola. Dan beliau kebenaran memang salah satu dari sekian banyak ya, mungkin hanya bisa dihitung dengan jari lah tokoh-tokoh sepak bola yang berlisensi di Republik kita ini ya. Beliau salah satu tutor di sepak bola wanita khususnya ya. Dan terlebih-lebih beliau juga berlisensi UEFA Pro dalam hal peningkatan industri globalisasi sepak bola berkemajuan ya. Itu mungkin ya. Oke, monggo silakan Mas Amin dulu ya, silakan. Iya, Mas, buat Mbak Anissa. Tadi kamu menyinggung ingin menjadikan Madura United modern. Kita tahu semua Mbak Anissa punya banyak pengalaman ilmu di luar negeri. Boleh Mbak kasih gambaran sedikit akan seperti apa? Singkat aja. Biar kita menjadi ini. Salah satu modernisasi yang aku pikirkan sekarang adalah yang sebenarnya sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya ya, dari saat aku CEO adalah salah satunya adalah membuat aplikasi Madura United berjalan, tiket online pun berjalan, nanti shop online pun berjalan. Semuanya itu kalau kita semuanya bisa pindahkan semuanya ke online, itu akan mempunyai cakupan yang lebih lebar lah ke seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya pecinta bola Madura yang bisa menikmati Madura United, tapi pecinta Madura United di seluruh Indonesia. Salah satunya seperti itu. Dan salah satu yang mendorong agar supaya Madura United memiliki training center ini memang Mbak Nisa yang rencanakan. Akademi Mbak Nisa juga. Saya sampaikan kan ke teman-teman. Oke, Ais, nggak apa-apa agak lama karena ini baru perkenalan. Monggo silakan Mas. Ya, Mbak Anissa tadi sempat menyinggung soal juara. Jadi ada beberapa musim kan Madura United sudah sering ya sebenarnya bertarung di papan atas, dan melihat perjalanan Madura United musim ini yang sudah di peringkat kedua sementara ini, seberapa optimis Mbak Anissa untuk bisa membawa Madura United juara tahun ini? Cukup optimis ya, karena saya juga melihat sudah dari pertandingan yang sudah berlalu kemarin kita selalu mempunyai tren yang positif. Kalaupun misalnya kita lagi bermain kurang bagus, kita biasanya mempunyai alasan yang super meyakinkan lah kenapa kita memang tidak berperforma bagus pada di hari itu. Namun sebenarnya tim kita sekarang lagi kuat, mentalnya juga sangat positif dan didukung dengan banyak orang ya. Pokoknya setim kita semuanya lagi benar-benar bersemangat lah untuk juara. Jadi itulah kenapa yang membuat saya benar-benar optimis lah untuk juara tahun ini. Ada titipan pertanyaan nih Mbak Nisa. Apakah ada perubahan di komposisi manajer ke bawah atau hanya direksi di perusahaan saja? Manajer, pelatih, apa ada perubahan dalam rangka mencapai target, kan ada perubahan direksi atau hanya direksi yang diubah? Untuk sekarang yang kau bisa umumkan, yang memang mungkin yang kita umumkan sekarang hanya direksi lah, dengan harapan apapun yang sudah kita punya sekarang memang sudah sempurna ya Pak ya. Yang Pak Richard juga ya, insya Allah lah dengan komposisi yang sudah kita punya ini akan membantu kita untuk jadi juara. Jadi kalau mau tanya diskusinya, siapa yang memulai sepak bola tim hari ini? Beliau. Jadi beliau berdiskusi dengan pelatih, ditambah presiden klub, manajer juga ada. Jadi kolaborasi itu yang menjadikan Madura itu seperti hari ini teman-teman. Jadi saya selaku dirut dalam hal ini hanya di portofolio saja, ya teman-teman ketahui. Ada lagi pertanyaan satu. Ini terakhir apa masih ada? Lanjut. Latihnya tetap mana? Setelah Madura United berada di persaingan juara, punya training center, terus ada akademi juga. Apa lagi yang mau dibangun di Madura United? Ini mimpi saya sebenarnya ya. Mungkin ini akan kita perjuangkan nanti ke depannya, tapi saya pengen kayak sepak bola wanita di Madura United. Amin. Ada lagi pertanyaan? Yang lain dari teman-teman?
Cukup ya. Ada pertanyaan begini, Mbak Nisa, karena posisinya adalah sebagai chef di operating officer, kemarin kan ada di balik layar nih. Bagaimana nih sekarang ketika harus tampil sebagai pemegang kebijakan? Ya, saya sangat merasa bahagia sudah dipercaya dengan tanggung jawab yang sebesar itu, apalagi saya juga beberapa tahun ke belakang saya juga udah hafal lah bagaimana cara bekerjanya sepak bola Indonesia dan apalagi di Madura United. Jadi dengan harapan dengan ilmu-ilmu saya yang sudah saya dapatkan maupun di luar negeri maupun di Madura United itu membuat saya lebih matang lah untuk bisa memimpin Madura United lebih di depan daripada di belakang meja. Terakhir ke Pak Richard sebagai salah satu pemegang saham, apakah ada proses bagaimana kemudian RUPS memberikan kepercayaan kepada Pak Nisa? Saya backgroundnya pengusaha dengan multi bisnis. Saya berkenalan dengan keluarga besar manajemen Madura United. Kami saling berpikiran dan saya melihat banyak pengembangan bisnis dan pengembangan usaha yang bisa saya lakukan di Madura United. Kemudian saya menawarkan diri dan diterima dengan baik. Sekarang menjadi salah satu keluarga besar di Madura United. Mudah-mudahan banyak hal-hal positif dan modern seperti yang saya banyak ngobrol-ngobrol juga dengan Mbak Nisa. Sepak bola itu ternyata sangat luas dan satu hal yang sangat menarik. Mudah-mudahan nanti dengan ilmu yang saya punya, jaringan yang saya punya, bisa mengembangkan klub kebanggaan kita ini menjadi salah satu klub bola, contoh klub bola modern di Indonesia dan kekinian lah dari sisi konsep manajemen maupun juga keunggulan-keunggulan pemain. Mudah-mudahan itu bisa terwujud bersama. Tadi prosesnya memberi kepercayaan, para pemegang saham memberi kepercayaan kepada Mbak Nisa, prosesnya gimana nih? Oh ini apa aklamasi atau gimana gitu? Hasilnya banyak diskusi dari para pemegang saham kan, kita juga sangat mengharapkan bahwa setelah ini akan masuk kepada fase baru Madura United yang modern, yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan bola di Indonesia dan dunia itu kayak apa kan? Mimpi kita besar, kita ingin mencoba Madura United ini menjadi kebanggaan Indonesia untuk dunia. Nah, hasil diskusi kita ya, kita butuh sosok anak muda yang apa ya, kalau saya bilang Mbak Nisa ini 1 in million ya, perempuan di Indonesia yang berkecimpung dan hidup untuk sepak bola gitu, jadi agak unik gitu loh. Dan saya termasuk orang yang mendorong agar Mbak Nisa menjadi CEO di Madura United, karena memang sudah kepemimpinan sebelumnya baik dan kepemimpinan berikutnya kita harapkan jauh lebih baik dan lebih hebat sehingga kita bisa jadi kebanggaan Indonesia. Nah, saya melihat sosok Mbak Nisa mampu untuk itu, dan kami mendorong juga ke para pemegang saham lainnya untuk mendorong Mbak Nisa menjadi CEO Madura United. Meskipun awalnya dia bilang gitu. Oke. Alhamdulillah. Jadi dari proses untuk penentuan Mbak Nisa ini aklamasi ya, jadi seluruhnya sama dari seluruh pemegang saham sudah satu suara untuk bisa menjadi. Oke, cukup ya. Silakan monggo yang on the spot abis ini yang khusus misalnya tentang perannya Mbak Nisa, mungkin Mbak Uci nanti mungkin bisa di setelah sisi ini. Ya, Monggo silakan. Uci, kamu jangan pergi dulu. Uci, ngomong dulu sama Mbak Nisa. Silakan foto bareng dulu yang sama-sama gandengan gitu, satu dulu ya. Kita apa nih? Oke, bentar dulu.